Jadi kita dengan pada saat kita stres nih keluar hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol tuh sebenarnya hormon baik, tapi dalam jumlah yang berlebihan kacau kita. Misalnya kita dengar berita jelek ya, kita dengar berita jelek nih, berita musibah. Wah, diare. Pernah nggak? Pernah nggak? Dengar berita nggak oke, stres, nggak bisa tidur semalam. Padahal itu digerakkan oleh berita saja. Jadi tubuh kita tuh langsung dibalik sama Allah. Dengan hormon yang namanya kortisol berlebihan. Allah. Ini nyambung sama obrolan saya dengan Dr. Ahmad Anis Syihab di telepon tadi ini ya. Sekarang banyak informasi yang tidak tersaring ini. Banyak informasi yang tidak tersaring sehingga orang itu pada baca berita-berita yang nggak perlu dibaca. Ya, berita-berita yang nggak menyenangkan hati, yang juga banyak berita yang nggak benar. Nah, sebelum Dr. Ahmad Anis ini jelaskan banyak hal, ini saya mau nanya sama beliau, ini kan dokter ya. Saya ini dapat nasihat dari seorang ulama yang memang ulama ini sukanya menyembunyikan diri. Ya, enggak mau dikenal sama orang ya, tapi ilmunya kemana-mana. Cuman biasa begitu kan, semakin nanemnya dalam kan semakin kokoh akarnya, semakin tinggi nanti pohonnya. Nasihatnya saya begini, Novel, secara khusus tuh habis sholat Jumat nemuin saya gitu, Novel, bumi ini, alam ini, jagat raya ini Allah ciptakan dengan keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada kaya, ada miskin. Itu alam jagat raya ini seimbang. Ketika hukum keseimbangan ini dirusak oleh manusia, ya dirusak oleh manusia dalam tanda petik, maka alamnya akan rusak. Ya, alamnya akan rusak. Kalau kita ngambil pohon, kalau dulu kan harus nanam pohon. Ngambil pohon, ya nanam pohon. Sampai di Aceh itu saya terkagum-kagum pada masyarakat Aceh tentang masalah rebana. Rebana Aceh itu kan namanya Rafai ya. Rafai, namanya rebana itu Rafai. Itu dikatakan Rafai karena dari Thariqah Rifaiyah. Nah, Thariqah Rifaiyah, maka disebut alatnya Rafai. Kenapa disebut Thariqah Rifaiyah dan alatnya nama Rafai? Karena rebana ini nggak sembarangan. Dia dari ukurannya sesuai ukuran pohonnya. Besarnya ini sesuai ukuran pohonnya itu. Nah, itu ketika mau ngambil bahannya itu, maka dia memahatnya itu sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mahatnya. Nah, setelah selesai diambil dari pohon itu yang untuk bahannya, kan luka itu pohonnya. Maka itu pohon tersebut harus diobatin. Lukanya itu sampai sembuh, sampai jadi batangnya sempurna lagi. Baru bisa dikatakan itu dia sempurna ngambil rafainya itu. Jadi tidak asal seperti kita sekarang ngambil pohon tebang kemudian tidak nanam lagi ya. Sehingga keseimbangan alam rusak. Ada yang kamu ambil, ada yang kamu beri. Nah, keseimbangannya nggak boleh rusak. Nah, jagat raya ini kalau rusak, ya wassalam, kiamat nanti. Nah, ada jagat raya yang besar, ada jagat raya yang kecil. Jagat raya yang kecil ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ini jagat raya juga. Kalau kata Imam Ghazali, di tubuh juga ada mataharinya. Ya. Hati itu adalah mataharinya. Mataharinya tubuh kita nih, jagat raya kecil nih. Kalau jagat raya yang kecil ini keseimbangannya rusak, ya tubuhnya kan rusak. Tubuhnya akan rusak. Nah, di antara keseimbangannya adalah apa yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi ini merusak keseimbangan di dalam tubuh atau tidak. Yang kita makan ini. Kan Allah udah menyediakan semuanya ada di alam ini. Allah sediakan buah-buahan, Allah sediakan sayur-sayuran, Allah sediakan hewan-hewan yang halal ya untuk dimakan. Ya. So, kata Allah halalan thayyiban. Enggak ada untuk makanan tuh halalan tok, halalan thayyiban. Kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ada ukuran enggak? Makan minum enggak gitu. Makan minum jangan berlebihan. Halal yang thayyib.
Ada keseimbangannya di situ. Tidak dibiarkan begitu saja ini. Nah ini tubuh ini kalau keseimbangannya rusak, maka tubuhnya akan rusak. Tapi kalau kamu lihat, ini orang soleh tadi yang ngomong ke saya ya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan, dan semua kenikmatan. Amin. Ngasih contoh meja nih, meja tempat saya lagi bicara ini ada meja. Ini meja novel, meja kamu ini kalau kena sesuatu benda, kemudian mejanya ini luka, cuil gitu. Kamu diamkan ya tetap cuil. Bagiannya hilang gitu. Tapi kalau tubuh kamu ini kena goresan benda tajam, kemudian terluka tubuhmu ini, kamu diamkan, ada sistem di dalam tubuh yang bekerja atas perintah Allah Ta'ala untuk mengobati lukamu ini. Allah. Kamunya diem saja, nggak usah ngapa-ngapain, maka di tubuhnya ada pasukan yang luar biasa langsung bekerja nutup luka itu. Memang butuh waktu. Sabar ya. Ini namanya alami, natural itu kan, butuh waktu. Nah, sabarnya itu untuk nunggu waktu tersebut. Nah, yang terjadi sekarang ini, kita ini sibuk cari yang di luar tadi itu, nggak mikir kekuatan yang di dalam. Insyaallah. Kata salah seorang pakar pertahanan dan keamanan, ketika ditanya, ya, kenapa Bapak pengen beli senjata banyak untuk Indonesia? Maka dia jawab, kalau negara kita ini punya senjata yang kuat, ya, maka dia tidak akan dijajah. Penjajah lihat tuh takut, senjatanya kuat. Jadi kalau tubuh kita ini memang punya senjata yang cukup di dalam, vitaminnya dan lain sebagainya cukup, pasukan kita ini dikasih amunisi yang cukup di dalam, maka penyakit itu mau masuk keder dia. Dan kalau dia nempel itu ngusirnya gampang. Tubuhnya udah disiapkan sama Allah Ta'ala, karena tubuhmu diciptakan bukan untuk saat kamu lahir. Tubuh manusia diciptakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat problemnya seperti apapun untuk tubuh, Allah udah siapkan pasukan untuk menghadapinya. Asalkan kita betul-betul jaga keseimbangan tubuh. Nah, ilmunya ini Pak Dokter yang kita nggak tahu ini. Nah, ilmunya ini yang kita nggak paham. Ana pengen antum bicara Dr. Ahmad Andi Syihab, karena saya dengarkan nih beliau ini saya pilih karena share-sharannya di WhatsApp selalu menyejukkan. Nah, kalau bahasa beliau, saya tidak terlampau kanan, saya tidak terlampau kiri, saya yang tengah-tengah saja. Ya, jadi ngasih penyuluhan terus. Saya ini sebagai masyarakat, ya, anggota masyarakat, pengen para dokter ini membuat tayangan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, baik itu MP3, baik itu video singkat, ngasih penyuluhan cara hidup sehat. Kamu nih kalau badan kamu lagi panas ya, hendaknya kamu begini. Sekarang kan enggak nih, orang badan panas pada bingung minum jahe 5 liter. Ya, misal begitu kan. Artinya petunjuknya enggak jelas. Kalau kamu begini. Kalau ada petunjuk yang jelas akan indah. Dan bagaimana cara hidup sehat, standarnya seperti apa. Kemudian kalau ada problem-problem seperti gejala-gejala flu, pilek, bagusnya bagaimana. Ya karena semua yang sekarang ini lagi pandemi COVID itu ya gejalanya kan ya mirip-mirip seperti itu. Penanganan pertama terhadap ketidakenakan di fisik ini apa, dan upaya yang perkuat jasmani kita biar kuat itu bagaimana Pak Dokter? Tafadhol. Ini waktunya Ana serahkan sampai antum sampai duha. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam ini bersama Habib Novel, Habib Muhammad, Habib Kes Assegaf, Ustadz Yusuf Mansur, yang Dokter Ahmad, Afwan. Ya. Antum, lebih dekat gitu biar suaranya keras. Tadi kurang dekat jadi suaranya agak kecil. Ya, terima kasih sebelumnya diundang di forum ini. Insya Allah forum ini forum diskusi santai ya. Kita nggak mau bicara yang terlalu dalam dan kurang menyejukkan. Karena dari tadi tuh klimaks terus ke arah sejuk tadi tuh. Mulai Habib Kes, Ustadz Yusuf adem, jangan sampai anti klimaks nanti. Mulai bahas COVID, imunnya turun lagi ya. Dari tadi udah di booster iman dan imun oleh Habib Ustadz Yusuf ini terus turun lagi gara-gara ada bahasan tentang COVID ya. Nah, saya mesti memulai dari satu, bahwa sakit itu sunnatullah. Sehat itu sunnatullah, sakit juga sunnatullah. Karena Allah ciptakan sesuatu yang bikin sakit. Hewan bisa bikin sakit, bakteri bisa bikin sakit.
Cacing bisa bikin sakit, Habib Novel. Nah, ada barangnya, maka sunnatullahnya juga bisa sakit kalau ada paparan ke tubuh kita ini. Nah, tapi Habib Novel tadi udah ngomong, Allah persiapkan tubuh kita tuh bener banget. Allah persiapkan, dan persiapannya tuh luar biasa. Taruhlah setiap lubang di tubuh kita ini, setiap hari akan dimasuki oleh ribuan, mungkin jutaan virus atau kuman entah apapun, yang siap menyerang setiap saat. Nyatanya nggak sakit. Saya makan, makanannya nggak steril. Setiap hari saya makan nggak steril tuh. Ya, campur tadi Ustadz Yusuf Mansur ngomong sambal korma, kasih sambal pencit, apalagi tadi Ustadz, aduh, macam-macam deh menunya ya. Apakah itu nggak jutaan kuman isinya? Kira-kira sih jutaan kuman. Tetapi Allah siapkan dengan asam lambung. Sehingga masuk dibunuh dengan asam lambung. Pokoknya lengkap deh, ciptaannya lengkap. Tetapi tetap ada sunnatullahnya. Nah, dari sisi medis, ya, khususnya untuk suasana pandemi yang polemik ini, Habib Novel, nah ini kita berkenaan dengan penyakit menular. Ada bedanya itu, penyakit menular. Kalau di penyakit menular, maka kita kenal tuh ada 3 prinsip utama. Apa sih prinsip utamanya? 1, tubuh kita ini, hostnya, inangnya itu. Ya, itu tubuh kita ini host. Kita ini yang tuan rumah ini, yang mau didatangi. Ada tamu yang ketok-ketok. Nah, si tamu nih, si kuman nih, ketok-ketok mau masuk tubuh kita. Jadi ada faktor tubuh, ada faktor kuman, tapi ada lagi faktor lingkungan. Nah, 3 ini segitiga penyakit menular istilahnya, begitu. Nah, ini mesti seimbang. Ketika ada virus, virusnya sekeren apapun, kalau imunitas tubuh kita baik, maka harusnya juga nggak kena, gitu. Kemarin Habib Ges kan udah pernah kena COVID tuh. Iya, Bib. Ingin tahu, ada gejalanya nggak? Ada. Jadi ketika dan ini penting banget ya buat positive vibes buat masyarakat gitu. Jadi ketika saya anak diswab, itu sempat negatif, dokter. Ya kan? Tapi begitu 20 menit kemudian dia katakan swab saya itu hasilnya salah, itu saturasi saya berubah, Dok. Totally berubah. Yang tadinya normal, ya pengen pulang, udah udah siap-siap. Badan nggak kenapa-napa, nggak ada sesek. Bayangin, Dok, dari 96, 98, itu ke 91 sampai 90. Jauh ya. Jadi gejala yang anak alamin itu ya katakanlah gejala nomor 3, level 3 lah. Artinya ya sempat ngerasa sesek tapi belum yang parah lah karena nggak ada komplikasi, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa? Oke, intinya kan kita ini bisa jadi terpapar tapi ada gejala, bisa juga terpapar tanpa gejala. Yang membedakan adalah kalau kita hanya melihat dari sisi medis, yang membedakan adalah 1, kita sebutnya virulensi. Seberapa kejam tuh virusnya? Seberapa kejam sih virusnya? Kan sekarang ada varian ini, varian pusing mikirnya. Pokoknya seberapa kejam virusnya. Yang kedua, seberapa kuat tuh tubuhnya Ges Asegaf. Seberapa kuat imunitasnya. Nah, ini yang mau dibangun kan gitu. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Ada lingkungan yang misalkan di tempat yang padat, kurang bersih, kurang menjaga kebersihan, misalkan ya sanitasinya kurang, kumpul dengan orang-orang yang lagi infeksi, misalnya itu, monitornya nggak ketat, misalnya begitu, ya, etika batuk bersinnya kacau, misalnya gitu ya. Misalkan lagi di kendaraan umum nih, lagi di bis misalkan, atau di MRT, ada samping kanan kiri yang lagi bersin ke hadapan Habib Ges, kan nggak suka kita tuh kan? Iya. Kita kan nggak suka tuh. Ya karena kita merasa itu menyebarkan sesuatu. Nah kan, menyebarkan sesuatu. Iya. Artinya
ada etikanya, etika batuk, ditutupin misalnya gitu ya, pakai sapu tangan dan lain-lain. Intinya ada usaha. Benar, Bib. Nah, jadi balik lagi, kita ada kuman yang mau masuk tubuh kita setiap saat, nggak cuman ini virus ini kan virus masih bau kencur nih. Ada virus-virus yang udah ratusan tahun, ya. Dan setiap saat mau memangsa tubuh kita. Nah, tinggal gimana kita mempersiapkan diri. Nah, cuman kebetulan kali ini tuh wabah kali ini di dunia kan wabah setiap sekian puluh tahun tuh muncul tuh. Tetapi wabah kali ini spesial. Yang bikin spesial adalah karena belum pernah didata sebaik ini. Tuh, satu. Belum tentu jumlah kematiannya. Zaman dahulu kematiannya mungkin luar biasa banyak, tapi nggak terdata dengan baik. Saat ini tuh terdata dengan baik. Jadi berterima kasih ke media sosial, dan di sisi yang lain juga bersedih karena media sosial. Karena orang pada tahu, aduh ngapain tiap hari di-upload. Yang kena sekian, rumah sakitnya penuh. Yang di-swab sekian, suruh bayar sendiri lagi. Ya. Barusan tadi dapat informasi di rumah sakit sekarang, kalau mau praktek, harus swab-nya bayar sendiri, dan lain-lain, sekian kali swab dalam sebulan. Ya. Jadi hidup ini Habib Novel, Habib Muhammad, udah diperkosa berkali-kali nih. Ya. Nah, yang pertama didata dengan baik. Dokter Ahmad Anis, ini informasi penting buat saya nih, masyarakat awam ini. Antum dokter ini kalau di swab bayar sendiri? Gini, jadi ada dua kemungkinan. Kalau satu karena tracing kontak, karena kita habis kontak dengan misalkan ada satu teman sejawat yang positif, biasanya rumah sakit akan menanggung. Ya, atau instansinya akan menanggung. Tetapi kalau kita yang sakit sendiri, saya merasa nggak enak badan nih, saya ini. Nah, kita mesti bayar sendiri. Jadi kalau di tracing kontak, ada kontaknya di dalam rumah sakit pada saat kita kerja, maka itu tugas dari rumah sakit. Seperti kalau memang badan lagi nggak enak sendiri, dokter juga bayar sendiri ya? Oh iya, pasti. Oh, siap. Lanjut. Jadi Habib Ahmad ini kesian, hidungnya udah diperkosa berkali-kali saudara-saudara. Insya Allah. Kali-kali. Nah, balik lagi, media sosial ini di sisi yang lain ini juga kita bersedih karena banyak yang jadi tersesat, ya, tersesat secara, menurut saya sih secara fisik atau secara agama, atau secara agama pun juga kadang-kadang terpleset gitu. Mungkin nggak tersesat lah ya, kalau terlalu ekstrim nih bahasanya, tapi terpleset ya. Jadi saya seringkali kalau ngomong saya tegaskan begini, kita ini kan yang penting ikhtiar. Ketika orang bertanya, dok saya mesti vaksin gimana, apakah vaksin itu menjamin kita pasti? Ya enggak dong. Ya saya kasih contoh nih ya, hampir semua orang bayi lahir di Indonesia divaksin TBC. Biasanya ada di bekas lengan tuh, ya, ada markanya di bekas lengan tuh. Tetapi Indonesia angkanya kedua terbesar di dunia setelah India itu TBC. Apakah vaksinasi TBC pasti menahan infeksi TBC? Enggak jawabannya. Tetapi bisa mengamankan. Kalau kena nggak berat, kalau kena misalkan nggak di luar paru, dan lain-lain. Ada kelebihannya. Jadi kalau ada yang tanya, maka saya sih selalu menjawab, itu bagian dari ikhtiar. Karena saat ini tidak ada usaha lain yang lebih baik. Nggak ada usaha lain yang lebih baik, bisa dipercaya dengan, kalau bahasa kita, evidence based. Ya. Yeah. Ada jurnalnya, diteliti, lewat hewan, dicobakan pada manusia, dicobakan pada khalayak ramai, sampai dijual. Nah, jadi ada proses panjang. Kalau nggak lewat proses panjang, jadinya kacau. Jahe ditumbuk, misalkan kelapa muda, direbus sekaligus dengan buahnya, ya kan? Dibakar. Dibakar. Dulu lagi viral tuh. Ustadz Yusuf ya lagi viral, tuh India itu diuap.
Saya ngomong India karena saya barusan tadi makan biryani tadi nih. Oh, Ya, akhirnya ngomong India nih ya. Wih, ajib. Nah, jadi ada yang viral beritanya bahwa di India itu jarang yang kena. Lihat tuh India, penduduknya sekian miliar. Jarang yang kena. Kenapa? Karena mereka suka merica, apalah spices, bumbu-bumbu. Nah sekarang gimana India iya. bersaing dengan negara kita? Jadi kita nggak bisa ngomong berdasarkan yang bukan evidence based. Membedakan Itu kalau bahasa kampungnya apa dok? Sorry, Evident apa tadi itu? Kita nih orang kampung dok, nggak paham itu. Ini Nanya Habib, habis guys. makan biryani Jadi lidahnya kalau- evidence base gitu tadi ya. Ah, itu Habib Guest tuh. Ya, jadi kalau misalkan dalam istilah agama, Dok, itu disebut juga sebagai mujarrobat. Sesuatu yang emang udah dicoba berulang-ulang. Oh, iya. Iya, jadi kayak misalkan wirid nih. Kamu baca ini sekian, itu udah dicoba berulang-ulang. Nah, ini kalau kita bagi nih, ada namanya asbab adiyah, sebab-sebab natural yang dokter bilang tadi itu, percobaan tajribah secara ilmu medis misalkan. Ada juga percobaan secara syariah. Seperti misalkan amalannya Ustadz Yusuf Mansur apa, amalannya Habib Muhammad bin Husain apa. Nah, ini kadang-kadang yang jadi masalah ini ada yang mau cocok logi. Baik dalam medis, kalau saya sebut ini dok, punten, masyarakat profesor. betul banget. Iya, jadi semuanya itu masyarakat profesor gitu. Nah, saya pribadi ingin nanya nih dok, kira-kira untuk menjaga imunitas kita, perlu nggak kita lakukan semacam exercise setiap hari? Ada nggak kadar minimum biar tubuh kami ini katakanlah tetap fit atau jalan berapa menit gitu? Kira-kira yang dokter sarankan nih sebagai ahli apa? Oke, nanti saya ke sana ya Habib Guys ya. Siap. Nanti saya lanjutkan dulu. Nah, evidence base itu maksudnya berdasarkan minimal tuh penelitian. Jadi diteliti bisa di dalam laboratorium kepada hewan coba dulu. Nggak ada ceritanya langsung ke manusia tuh nggak ada. Yang biasa melakukan itu tuh Cina, ya negara Cina itu. Yang biasa melakukan begitu. Tapi normal di dunia medis modern akan dicoba ke hewan. Diteliti sekian lama, prosesnya panjang banget. Bahkan obat paracetamol saja, contoh itu, paracetamol penurun panas itu, baru diketahui dia punya efek merusak liver, mengganggu fungsi liver, itu setelah 25 tahun. Bayangkan proses panjangnya. Jadi semakin lama suatu obat established, muncul, maka kita makin tahu efek samping A, B, C, D, karena sudah banyak dipakai. Nah, jadi ketika orang ngomong, vaksin kok nggak efektif? Ya ini kondisi dunia ini darurat. Ini lagi darurat sehingga tahu sedikit lepas sudah gitu kesannya. Ya, barusan WHO ngelepas lagi satu obat interleukin 6 yang intinya ini meningkatkan imunitas dan mencegah kematian hanya 13% dari angka COVID. Cuman 13%, tapi menurut WHO udah lepas. Kenapa? Karena lagi darurat. Kalau ditunggu 5 tahun habis duluan. Nah, terus karena kita mesti bekerja di sesuatu yang harus memiliki evidence-based medicine, maka yang ada di WA itu kesannya akan menjadi hoax semua. Itu dari sisi medis. Ketika orang punya pengalaman, oh begini caranya, jahe misalkan dipotong, potongnya harus caranya begini, ditumbuknya begini, direbusnya begini, cara minumnya begini, begitu. Dan ilmu itu kalau dibukukan, Ustadz Yusuf Mansur, itu udah jadi ensiklopedia Indonesia. Ya, karena banyak banget setiap orang punya versi kesehatan. Apakah salah? Enggak sih. Enggak salah, boleh dicoba. Tetapi belum tentu cocok untuk dikhalayak ramaikan. Belum tentu cocok untuk generalisasi semua orang di Indonesia gitu. Nah, sehingga saya berulang kali ngomong di banyak forum, saya bicara akademisi atau domain area kerja orang yang saintifik, yang ilmiah, itu adalah statistik.
saya nggak boleh ngomong ke anak saya begini, loh, Abi nih, bapak ini, ayah nih makan mie goreng instan tuh sampai umur 90 tahun nggak apa-apa, sehat kok. Nggak boleh saya ngomong begitu. Ya, saya nggak boleh ngomong itu jitmu, kakekmu itu umurnya 110 tahun ngerokok 2 pak sehari. Nggak apa-apa rokok, sehat. Itu nggak boleh. Karena itu kasuistik. Kasus nggak boleh kita pakai. Saya nggak boleh ngomong, saya punya pasien, saya kasih jahe 2 hari, sembuh COVID-nya. Nggak boleh saya ngomong begitu. Kecuali saya punya 2 miliar pasien. Ya, kalau saya punya 100 orang perokok, 100 orang yang makan mie instan, makan pengawet, makan penyedap rasa, maka berapa di antaranya yang menderita kanker, gitu. Jadi kita ngomongnya statistik. Dari 1000 perokok, berapa sih yang sakit? Karena banyak, maka saya bisa ngomong nggak sehat tuh rokok, tinggalkan. Nggak sehat tuh mie instan, tinggalkan. Karena kita bekerja di ranah ilmiah, maka ngomongnya statistik. Jadi kalau ada yang bilang, loh vaksin tuh nggak efektif, maka dikembalikan lagi, sejak awal vaksin tuh mencegah 60-70%. Maka kalau 180 juta yang mau divaksin di Indonesia, 80-70 juta sisanya itu masih bisa sakit. Itulah untungnya kalau kita mengerti statistik, memahami statistik. Jadi kita nggak langsung pukul rata. Biasanya kan di WA group itu kan cepet banget pukul ratanya. Vaksinnya jelek, nggak ada gunanya, misalkan pakai masker gitu. Nah, jadi kita itu. Berikutnya yang mau saya camkan itu adalah kita ini mesti, tadi Habib Muhammad udah sebut, kita ini kalau mau sedikit lebih saintifik, sekali lagi lebih ilmiah, maka kita ini mesti lebih skeptis, skeptical, ya, skeptis. Kalau bahasanya Habib Ges, skeptical, gitu. Nah, tuh saya diingatkan pada saat dulu saya pertama kali masuk mahasiswa, saya diingatkan cirinya mahasiswa adalah skeptis. Apa itu? Tidak mudah percaya. Maksudnya kita memfilter. Oh, saya terima kabar bahwa apel tuh nggak sehat, misalnya nih. Maka saya mesti lihat, saya browsing, saya lihat kanan kiri, terpercaya nggak, siapa yang omong. Siapa yang omong? Ya, beberapa saat yang lalu ini saya kasih contoh kasus di WA. Sebenarnya saya agak menjauhi diri dari WA Habib Muhammad ya. Saya juga agak WA distancing nih ya. Istilahnya apa? Sosmed distancing ya. Jadi kalau ada orang ngomong ke saya, aduh, saya WA kok nggak dibalas-balas. Saya beritahu ini HP nih kadang-kadang saya cerai. Kadang-kadang saya virok nih sama HP. Ada viroku baini wa bainik, katanya gitu ya. Pisah sementara, ndak tak lihat nih. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tanyanya agak nyeleweng kanan kiri dan kadang-kadang mendatangkan ya mudorot gitu. Nah, di WA, maaf, alarm saya bunyi nih. Berarti udah tengah malam ini. Nah, balik lagi, jadi kita salah satu contoh, ada satu berita, entah itu di Sulawesi atau di Kalimantan, yang beritanya adalah satu video yang menunjukkan bahwa matahari terbit di utara. Saya nggak tahu, di antara kita pernah lihat nggak ya? Ada yang pernah lihat nggak ya? Ya, jadi yang bawa HP saat itu lihat tuh sisi timur, barat tuh sono ya. Nah ini utara, lihat tuh. Matahari ini di arah utara. Sekarang jam 8 pagi. Dan tuh menyebar di mana-mana. Apakah ini tanda hari kiamat? Gitu. Saya gemes untuk ngomentarin. Ya meskipun sudah ditahan-tahan, tapi akhirnya nggak kuat juga ya. Akhirnya berkomentar juga. Ya, saya beritahu begini, loh, ini tidak akan terjadi seandainya kita mengerti ilmunya.
matahari itu dikelilingi oleh bumi tidak dengan garis edar yang benar-benar bulat, tapi dia bentuknya oval. Sehingga suatu kali dia akan titik terjauh dan titik terdekat. Jadi musimnya berubah, dinginnya berubah, pasang surutnya laut berubah, ya. Dan arah matahari juga sedikit berubah. Namanya gerak semu matahari tahunan. Jadi kalau kamu ngerti ilmunya, kamu nggak akan menyebar hoaks. Kalau kamu mengerti ilmunya. Nah, jadi kemungkinan besar filter ini juga kurang karena kita kurang mengerti ilmunya. Nah, jadi tugas-tugas dokter secara umum ini meluruskan, Ustadz Yusuf. Jadi kalau mulai bengkok nih arahnya kita tarik lagi, tarik ulur lah kita ya. Karena kalau ditarik terlalu kenceng kita yang jatuh sendiri nih Ustadz Yusuf. Jadi mesti kita sedikit komentar dokter, nyambung tadi masalah tugas. Jadi kita juga punya tugas ini karena memang nyebutin tanda hari kiamat. Kadang-kadang informasi yang nyampe ke masyarakat tuh tanda kiamat cuma satu saja gitu. Padahal kata Nabi SAW, tanda kiamat itu seperti tasbih mutiara yang kalau digunting benangnya jatuh satu persatu secara berurutan. Pertama, penenggelaman di timur belum ada, penenggelaman di barat belum ada. Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Nabi Isa alaihissalam belum keluar. Dajjal belum keluar. Matahari terbit dari barat, wis itu paling akhir. Jadi kalau misalkan ya, mau terbit dari barat, Nabi Isa udah turun? Belum. Imam Mahdi udah turun, di baiat? Belum. Dajjal udah ada? Belum. Ya udah tenang. Jadi ini tugas kita bersama Pak Dokter, mengiringi informasi lah. Saya kira apa jadi namanya kekurangan ilmunya itu duniawi dan ilmu ukhrawi. Iya, Masyarakat profesor, Dok. Masyarakat profesor, wis. Nah, sekarang ini sekarang setelah poin paling pentingnya nih. Ini Dokter Anis Syihab, jazakumullah khair. Antum terangkan detail nih. Sekarang yang antum paling tunggu-tunggu ini. Nah, ini sekarang ilmu antum mau meluruskan semua yang bengkok-bengkok tadi ini kelihatannya ini. Ya, jadi sekarang begini. Kita ini di zaman yang kita di suatu rumah yang rumahnya lagi terbakar. Gitu. Terus kita sibuk. Ini terbakarnya karena apa nih? LPG atau korsleting listrik atau ada sesuatu yang mana ini? Kita sibuk di area itu, tapi kita nggak melarikan diri dulu. Jadi kita sekarang mesti menyelamatkan diri. Nah, ada ikhtiarnya. Tadi Habib Muhammad kan ngomong itu apa wahuzi ilaiki bijit'in nakhlati tusagit ilaiki rutaban janiyah, begitu ya kalau nggak salah ya. Disuruh ini usaha. Kita ini disuruh usaha. Usahanya nggak segitunya di mata Allah tuh, sedikit usahanya. Tetapi yang dinilai adalah ikhtiarnya. Setelah ikhtiar, maka seperti tadi saya ngomong ke Habib Novel, setelah usaha seperti kita nggak berusaha gitu, tinggal tawakalnya aja. Nah, padahal sederhana karena prinsip penyakit menular itu kan nggak boleh kontak, ya. Kita semua tahu nih, kalau orang sakit mata, aduh takut kan, jangan sampai ketularan nih. Nah, maka kita mesti menghindar dulu. Masalahnya adalah pada kasus virus seperti saat ini, kadang-kadang nggak jelas yang sakit. Ada yang tanpa gejala, nah itu yang nggak oke. Jadi kita mesti, istilah saya, tanggung jawab sosial. Kalau kamu sakit dan kamu merasa ini flu, ya memang ini flu, saya nggak apa-apa, sembuh cuman begini aja, beritanya dibesar-besarkan. Jangan lupa, mungkin mata rantai dari keluargamu udah ke banyak keluarga. Dan bisa jadi di banyak keluarga yang itu tidak seberuntung kalian. Sehingga tanggung jawab sosialmu itu besar. Saya punya anak-anak, punya istri masih muda, kita nggak punya komorbid apapun, nggak punya sakit darah tinggi, kencing manis, apapun deh namanya. Sehat walafiat, sakit flu, kebetulan namanya COVID. Kemudian anak-anak saya masih main sama sepupunya, masih main sama tetangganya. Saya masih
keliaran di rumah sakit, nularin ke kanan kiri. Maka ini menurut saya tanggung jawab sosial kita kurang. Gitu. Nah, dari sisi virus, sekarang biarlah yang ahli virus, entah itu namanya virolog, orang ahli virologi yang kerja di laboratorium, biar mereka yang ngurus gimana cara nemuin vaksin, gimana cara cari obatnya, itu bukan ranahnya kita, bukan ranahnya dokter juga. Tapi usaha kita adalah gimana meningkatkan imunitas. Gimana supaya daya tahan tubuh kita ini bagus. Tadi Habib Kes sudah ngomong, olahraga. Itu bener banget, riyadhah. Ya. Kalau Walidi bilangnya riyadhah kepokso, katanya gitu. Pokoknya terpaksa deh, ya. Nah, ada beberapa tips gitu ya. Olahraga tuh mending istiqomah daripada panjang waktunya tapi nggak istiqomah. Lebih baik jalan misalkan kaki setengah jam sehari, lari kecil setengah jam sehari, tapi seminggu 3 kali. Daripada dilakukan langsung 3 jam tapi diulang setahun sekali gitu. Nah, biasanya kan gitu tuh ya. Jadi lebih baik istiqomah. Katanya Habib Ges kan, famastaqomu tatanazzalu alaihil malaika, apa gitu lanjutannya. Ya benar. Wes, web novel, pokoknya langsung didaulat, beliin Rida, selesai sudah. Ya. Terus, Cocok. jadi istiqomahnya yang penting tuh. Yang kedua makanan. Nah, kemarin saya bikin semacam podcast gitu ya. Asik. Jadi kita ini banyak yang sakit sekarang. Sakit pun sulit, mau cari rumah sakit sulit. Keliling-keliling orang Jakarta telepon saya yang lagi di Surabaya, bisa nggak bantuin untuk cari rumah sakit? Dia di Jakarta. Teleponnya ke saya yang di Surabaya, gimana ceritanya? Jadi rumah sakit banyak sekali penuh, tenaga kesehatannya terbatas sekali. Nah, maka kita dipaksa untuk di rumah pada dasarnya. Dipaksa untuk di rumah. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi kita makanan yang super bergizi, ya. Kita sunnah-sunnah makan Rasul. Nanti entah siapa di antara ini, Habib, Ustadz Yusuf, mungkin juga makanan sunnah Rasul ini apa? Karena saya tahu Rasul kalau nggak salah suka delima itu, buah delima, betul nggak ya? Zaman dulu tuh. Nah, buah delima itu antioksidannya luar biasa tinggi. Dan antioksidan yang tinggi itu sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita. Makanan yang bergizi, kemudian kalau lagi udah sakit, habis ini kita ngeborong 5 nih. Waduh. Habib Novel muncul juragan-juragan baru itu. Ini bukan hoax. Ini dari dokter. Ini dari dokter, jadi informasinya bukan hoax. ya jadi Dok, tanya dok, tanya lagi buat dokter. Dok, kalau di dalam hadis riwayat itu tadi kan dokter nanya makanan. Nabi itu kalau makan semangka, kurma pasti Nabi iringi sama semangka atau kurma sama timun, dok. Susu. Nah, itu gimana, dok? Apakah kita perlu borong juga? Saya tidak mengerti dan tidak ahli khusus tentang itu. Tetapi kalau Rasul kan tinggal samina wa ata'na udah. Ajib. Rasul korma yang Ajib. makan aja korma. Ini dokter apa Habib? Anak puyeng ini. Wes nggak ngerti anak. Jadi cuman ada beberapa emang yang apa namanya kita juga sarankan ke pasien, misalkan orang-orang dengan gagal ginjal misalnya, orang dengan gagal jantung itu buah gagal jantung tuh buah delima tuh bagus karena dia antioksidan gitu, bisa mencetak sel-sel baru, struktur jaringan. Bisa mencetak sel baru, Bib. Ya. Oh, ajib ya. Jadi antioksidan ini bagus banget. Nah, itu di jus aja apa dimakan gitu aja delima? Rasanya kok semua bagus ya, Ustaz Yusuf ya. Tapi delima yang paling enak di mana, Bib Ges? Habib Novel, Habib Muhammad. Mana coba?
Di Mesir, Beb. Delima Mesir, Beb. Ruman. Ruman. Taif, di Taif. Ustaz, semua yang paling enak itu yang gratis, Ustaz. Assalam. Ini kalamnya dikit tapi tajam nih. Minta dikirim. Ntar Yusuf borong 5 ton. Ntar bagi-bagi dah ke kita. Benar, betul. Begitu. Nah, terus lanjut ya. Iya. Ya. Terus Rasul itu kan juga suka makan roti gandum. Betul. Dan gandum tuh jauh lebih sehat ketimbang nasi. Sementara kita ini masih banyak makan nasi. Jadi gandum utuh itu juga kandungan antioksidan, vitaminnya tuh luar biasa bagus. Jadi bukan yang dicontohkan Rasul itu pasti bukan kebetulan, pasti bukan. Jadi kita kalau ini kita tinggal yang sunnah Gandumnya yang dicontohkan Rasul sama kita gandum. Dokter Anis, gandumnya Rasul ame gandumnya hari ini beda juga. beda ya. Beda banget. Jadi kita mesti impor gandum tuh. Kayaknya kita emang mesti bikin tuh Raudoh, gandum merek Raudoh. Emang bikin sendiri kayak di Mesir gitu, giling. Ajib. Iya. Iya, Kalau istilah kita langsung lihat nih makan bicara- gandum mulu, katanya bukan gandum tapi udah apa sih yang judulnya apa? MGO apa itu? Dokter Anis yang bukan makanan itu loh. Itu buatan Iya, gitu. ada. Ustaz, kalau bicara gandum tadi nih, Dr. Ahmad Anis Syihab, Ana masih ingat Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, itu Iya, tangannya sampai kasar gitu karena giling gandum sendiri. Biroha itu kan dengan batu giling sendiri. Makanya ya emang betul-betul sehat ya, gandumnya giling sendiri, higienis. Nggak ketemu di pasar yang nggak jelas gitu mungkin kali ya. Iya. Asli. Lanjut dokter, gandum. Nah, terus Jadi gandum sama delima nih, ini sudah dapat 2 ilmu nih, gandum sama delima, nggak hoax ini. ya tips-tips sedikit aja ini tips ya. Tips ya ini ya. Sifatnya tips aja. Terus jangan masih maaf nih koar-koar ya. Jadi pahlawan di grup WA tetapi masih merokok. Nah, tapi masih merokok. Karena merokok jelas memasukkan oksidan ke tubuh kita. Jadi kita sibuk makan delima, sibuk cari yang banyak antioksidannya, tapi kita masukkan oksidan melewati rokok. Setuju. Jadi ini salah satu cara hidup sehat ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung di sini ya. Mudah-mudahan nggak Kebetulan ini yang ikut ini semua nggak ngerokok insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan para perokok yang menyaksikan tayangan ini minimal di hati punya niat untuk berhenti merokok. Insya Allah. Nah, ini kalau ada Habib Muhammad bin Anis, dia aktif sekali dia ini. Insya Allah. Nonton nanti, insya Allah nonton beliau. Jadi kita ada tips-tips hidup sehat di kala pandemi begini. Ya, tinggalkanlah rokok. Kalau orang Islam jelas kita nggak minum alkohol. Kemudian kita olahraga teratur meskipun sedikit. Kalau WHO ngomong paling nggak 150 menit dalam 1 minggu. Nah, terserah baginya gimana. Apakah setiap hari 15 menit, 20 menit gitu. Ataukah seminggu 2 kali, 3 kali. Terus berjemur, ya. Kita lagi musim nih, dengar. Kita berjemur. Nah, panas matahari pagi, kenapa sih sebenarnya ini teori sejak zaman dahulu? Karena panas matahari membantu tubuh kita mengeluarkan vitamin D. Jadi kalau sekarang dengar, kalau sakit COVID atau menghindari virus COVID nih, minumlah vitamin D. Ya, itu dengan berjemur, maka vitamin D itu provitamin D, calon vitamin D yang ada di tubuh kita, akan dirubah oleh salah satu sinar di matahari yang berubah menjadi vitamin D bentuk aktif. Dan itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini ada lagi yang ngomong katanya dokter itu bisa terjadi kalau pakai kolor doang jemurnya. Kalau pakai baju katanya kurang. Berarti mesti di rooftopnya Rodo lagi aja. Apalagi pakai mukena ya. Kalau pakai mukena nggak ada yang kena nih. Jadi kita fungsinya untuk mengkatalis, mempercepat. Jadi sejauh mana kalau pakai pakaian itu ngejemur di matahari?
memang sebaiknya itu matahari kira-kira jam 9, jam 10 tuh menurut ahlinya. Dan banyak area permukaan tubuh yang terpapar. Kalau area kulitnya nggak banyak terpapar, makanya nggak diserap juga. Terlalu lama juga nggak aman, karena sinar UV matahari itu juga bisa menyebabkan gangguan yang lain. Ya. Jadi berjemur. Kemudian sekarang ini nggak boleh lupa fisiologi pernafasan. Nah itu. Fisioterapi pernafasan, maaf. Jadi kita olahraga nafas pada dasarnya, olahraga nafas. Yang paling sederhana itu kita seperti meniup balon. Meniup balon. Kita seperti meniup balon ya. Kalau di rumah sakit itu kita punya alat khusus untuk bisa niup, untuk bisa disedot gitu. Tapi kalau di rumah lakukanlah seperti kita meniup balon. Jadi kalau kita lihat misalkan ada orang yang lagi belajar bela diri itu kan ada kayak terapi pernafasan, mereka pemanasannya tarik nafas dalam, lepas, tuh bagus untuk paru. Bagus banget untuk paru. Jadi karena sekarang virusnya ini seneng ke paru, maka parunya dibikin lebih sehat. Makanlah yang banyak vitamin C, sayur buah tuh banyak banget vitamin C-nya. Tadi Ustadz Yusuf Mansur suka sambel-sambel tuh, Lombok tuh banyak banget vitamin C-nya. Kemudian berjemur, ya, vitamin D-nya juga banyak. Susu, vitamin D-nya juga banyak. Mungkin orang plesetin susu yang itu dengan susu yang punya kemarin tuh. Ya, tapi pada dasarnya kita makan protein yang baik, gandum, delima, antioksidan, buah, olahraga teratur, fisioterapi pernafasan, ya, jadi kita terapi nafas sendiri di rumah. Nah, kalau udah kena, nggak mungkin ke rumah sakit. Nah, ini dalam tanda petik ya, kita ini kepepet nih. Mestinya antibiotik itu tidak boleh di negara-negara maju, tidak boleh dibeli tanpa resep. Jadi kalau Habib Muhammad nih jalan-jalan ke Swedia sana, terus iseng masuk ke apotik, terus saya mau beli amoksisilin, nggak mungkin boleh. Ya, nggak mungkin boleh. Tapi sekarang terpaksa dibolehkan. Ya. Dan untungnya sekarang ini udah banyak layanan telemedicine. Saya nggak bisa ke rumah sakit, tapi saya bisa telepon rumah sakit. Ada call center, ada juga LSM yang membantu, ya. Kalau nggak salah di Robito juga, setahu saya juga ada yang membantu, ya. Kalau di Jawa Timur ada yang membantu dan dikoordinir itu, dikoordinir. Saya nggak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Barat gimana, ya. Nah, tapi itu PR kita. Mesti kita ada juga dari kalangan kita ini, atau dari LSM kita punya call center, jadi kita bantu. Yang penting nggak ada resistensi. Nah, resistensi ini yang bikin sulit. Tolong dilihat di rumah saya. Bapaknya sakit apa? Sakit lambung. Padahal juga sesek, nggak ngaku. Nah, itu resistensi. Nanti kita juga ketularan tuh. Tolong dilihat di rumah saya ini saturasi udara rendah. Oke, coba periksa swab. Nggak mau. Nah, itu yang mempersulit kita. Jadi ada batasan kita juga. Karena kita pun juga ada risiko terpapar. Jadi kita juga agak defensive medicine jadinya. Kita juga mengamankan diri dulu sebelum kita mengamankan orang lain. Nah, tuh. Apalagi nih ya? Apalagi ya? Nanya dok, nanya. Ini mungkin kelewat dari saya. Minum air hangat di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari, apakah memang betul itu hoax atau memang efektif dalam untuk kesehatan seseorang? Karena ini kan murah meriah air hangat gitu. Ya, insya Allah sih tidak terbukti air hangat itu signifikan terhadap tubuh kita ya. Tapi kalau airnya betul tuh Habib Novel, air yang banyak itu bagus karena kita kekurangan air tentu metabolisme terutama hormon kita ini kacau. Nah, yang saya tadi mau nambahin yang lupa itu tentang stres. Memang benar kita ini sekarang nggak boleh stres, zamannya nggak boleh stres kita. Jadi kalau kayak Habib Ges kemarin masuk di rumah sakit, sempat ke rumah sakit nggak ya? Ngamar nggak? Sempat Bib. Cuma 2 minggu, habis itu langsung live sama Habib Novel. Nah, mestinya
pada saat opname itu dikasih berita-berita yang baik ya. Misalnya Habib Guys, misalkan istrinya ngomong, nanti kalau pulang saya rela di ya itu langsung naik imunnya tuh. Nah, jadi kita stress free karena stres itu meningkatkan hormon yang namanya White lie ya dok ya? ya dosa putih ya, dusta putih. Dosa putih, iya itu. Jadi kita dengan pada saat kita stres nih keluar hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol tuh sebenarnya hormon baik, tapi dalam jumlah yang berlebihan kacau kita. Misalnya kita dengar berita jelek ya, kita dengar berita jelek nih, berita musibah. Wah, diare. Pernah nggak? Pernah nggak? Dengar berita nggak oke, stres, nggak bisa tidur semalam. Padahal itu digerakkan oleh berita saja. Jadi tubuh kita tuh langsung dibalik sama Allah. Dengan hormon yang namanya kortisol berlebihan. Hormon steroid berlebihan. Jadi diare, jadi nggak nafsu makan. Pernah nggak kita ditinggal meninggal keluarga terus dari pagi sampai malam nggak lapar kita? Nggak berasa lapar. Ya, nggak lapar kita. Digerakkan oleh hormon. Dan itu dalam jangka waktu lama nggak sehat. Jadi kita stress free. Nggak terlalu stres. Nah, kalau nggak stres tuh ada satu dokter bedah, ya. Mudah-mudahan setelah ini dia dengar nih kata-kata saya nih, ya dokter bedah. Saya nggak sebut namanya, tapi ini baru saya terima telepon dari dia mungkin 3 hari yang lalu. Dia cerita, Dokter Anis, saya ini habis kena COVID. Dan Dokter Anis percaya, ini saya billah, wallahil adim, saya nggak bohong. Saturasi saya itu 80. Tapi begitu saya baca Quran jadi 90-91. Ini berita benar nih. Ya insya Allah dokter bedah yang saya bicarakan mendengar kata-kata saya ini. Ya jadi begitu saya baca Al-Quran, saturasi saya naik di atas 90. Jadi Dokter Anis belum kena COVID, baca Quran yang banyak, katanya begitu. Anjir. Mudah-mudahan dok, yang saya bicarakan orangnya sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah.